Orang Nabi itu sudah dikasih tahu kejadian masa depan, tapi mereka tidak boleh bergerak sebelum diizinkan. Tidak boleh bergerak dengan nafsu. Oleh ulama-ulama tua kita disebut ini ilmu gerak, gerak hati. Silakan Pak Bupati, Pak Ketua ya, pelajari ilmu ini. Pak Dandi, ini penting sekali ini. Ilmu gerak hati. Kalau nggak tahu rumusnya, cukup sholat 2 rakaat. Gampang toh syariat Islam. Jadi semua makrifat ilmu hakikat ada di dalam sholat. Maka orang ahli makrifat pasti sholat, karena semua kunci ada di situ. Selesai sholat, lanjut perjalanan. Dalam perjalanan ini sering saya kisahkan, Sayyidina Musa terlihat di kuburnya. Nabi Musa sudah meninggal ya, sudah wafat. Terus yang dilihat Nabi Muhammad SAW apa? Nabi Musa sholat di dalam kubur. Itu sholat apa? Yang sholat siapa? Dan Nabi Musa sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Sholat apa itu, Pak? Ada syariat setelah mati. Orang kalau udah mati wajib sholat gak? Kata wajib itu bagi yang punya badan. Kalau badan sudah pisah dengan nyawa, sholat itu bukan lagi wajib, tapi kebutuhan. Maka orang yang sudah butuh sholat, dia sudah mati sebelum mati. Ini sholatnya masih terpaksa nggak nih? Nggak enakan gitu. Atau masih harap pahala? Masih ya? Maka sholat itu kalau ahli fikih ngasih usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Itu ahli fikih. Karena Allah, karena berharap pahala dari Allah. Itu ahli fikih. Itu level awam boleh. Mau selama-lamanya jadi orang awam, mau selama-lamanya jadi orang awam, mau selama-lamanya kelas 1 SD, mau naik kelas nggak? Mau naik kelas. Tapi kata kiai nanti bid'ah ini. Kita buka atu aja ya. Ada lillah, ada billah. Ada lillah, ada bil. Jadi kalau baca usolli fardal maghribi salasa raka'atin billahi ta'ala. Baca dulu lillahi, kalau saya baca 3. Lillahi wa billahi. Ada lagi lanjutannya. Ada lagi lanjutan 3 tuh, ada lagi 3 kali 3. Kalau dibaca panjang, baru kita takbir. Tapi itu mainan kolbu. Bisa dilafazkan, boleh juga tidak dilafazkan. Apa arti billah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa arti billah? Aku berlindung kepada Allah. Itu terjemahan.
bukan bukan ilmu itu. Terjemah cuma translate, cuma mindahin bahasa. Burung beo, tahu burung beo? Cuma ngulang kalimat, tapi nggak paham maknanya. A'udzu, aku kembali berlindung. Kalau dalam bahasa Melayu lama, ini kan pesisir ini orang Dayak Melayu nih ya, benar gak? Kalau guru kami mati, kita sebut Tuan Syekh berlindung kehadirat Allah. Apa arti berlindung? A'udzu, berpulang. Maka a'udzu itu mematikan diri sebelum mati, meniadakan daya upaya kecuali dengan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian yang tinggi itu ada di lafaz yang kita baca hari-hari. Oleh karena itu saya buka-buka aja Pak yang boleh dibuka. Kenapa? Mau sampai kapan orang dia ilmunya begitu terus, makannya nasi tiap hari nggak ada nggak ada lauknya. Mau makan nasi tiap hari nggak ada lauknya, kok betah makan tiap hari nggak ada lauknya? Kok betah santapan sholatnya nggak ada maknanya? Sholat itu kutul qulub, kutul ruh. Sholat itu makanan ruh, makanan kolbu. Kalau nggak diberi makna, nggak ada rasanya. Itu yang membuat orang buru-buru mau selesai sholat, cepat-cepat kalau sholat. Ini dicek ya, ciri orang sudah menikmati sholat. Sholat dia di tempat ramai lama, di rumah juga lama. Di masjid dia sholat sunat, di rumah juga sholat sunat. Udah begitu belum? Nah, aku aja belum. Ya, di masjid aja nggak sholat sunat, apalagi di rumah. Jadi a'udzubillah, aku berlindung. Bi, terjemahan harfiah bi apa? Secara translate ba. Apa arti ba? Bismillah, dengan nama Allah. Billah, dengan Allah. Sebenarnya ada ilmu namanya ilmu titik, tapi saya nggak boleh buka Pak, biar penasaran aja ya. Jadi titik di bawah batu ada ilmunya, tapi itu ilmu tengah malam itu. Maka a'udzubillah, aku berlindung, menghabiskan semua sifat-sifatku yang nyata hanya sifat Allah, menghabiskan semua fiil perbuatanku yang nyata hanya perbuatan Allah. Jadi kalau takbir yang bikin kita bisa angkat tangan siapa? Allah, betul. Yang bikin kita bisa ruku siapa? Allah, benar. Yang bikin kita bisa sujud ya Allah. Kalau begitu, pantas nggak gerak-gerak Allah, tubuh milik Allah, nyawa milik Allah, ruh hembusan Allah,
lalu minta upah pahala dari Allah. Pantas gak? Saya minjam mobil bagusnya Pak Bupati, dipakai 5 hari, keliling-keliling lah ini Kalimantan. Habis pulang saya bilang, Pak Bupati, saya sudah pakai mobil Pak Bupati 5 hari, mana hadiahnya? Itu waras nggak? Maka ketidakwarasan itu diajarkan hari ini. Mau diajarkan yang nggak waras-waras begini? Mau jadi nggak waras, kok jadi waras? Maka orang waras itu disebut arif, bahasa Arabnya. Orang yang arif, udah jadi bahasa Melayu. Orang yang bijak, orang yang mengerti. Yang mengerti bahwa gerak dia adalah penyembah Allah adalah gerak Allah sendiri. Itulah makna a'udzu billah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Ilmunya nggak tinggi-tinggi kok. Bacaan sebelum baca Quran sama bacaan dengar azan. Jadi kalau orang nanya, kenapa nih Ar-Razi ini buka ilmu tinggi? Gak ada yang tinggi, ente aja jarang dengar. Ya, yang dibuka cuma la haula wala, auzubillah, bismillah, apa yang tinggi? Kajian puncak saya nggak jauh-jauh, cuma syahadat, nggak jauh-jauh. Jadi kajian puncak itu syahadat. Nggak ada tinggi-tinggi. Syahadat rukun Islam bukan? Rukun Islam. Nggak ada kajian lebih tinggi dari kajian syahadat. Satu kali Sayyidina Ali, karena kita di awal membicarakan Sayyidina Ali, babul ilm, pintu yang megah dari kota ilmu Rasulullah SAW. Beliau masih muda, tapi pertanyaannya seger. Anak muda itu kan senangnya yang duduknya nggak lama-lama, wiridnya cepat, gitu nggak? Sholawatannya dipendek-pendek, gitu nggak? Ya, yang muda ayo ngaku. Senangnya kalau imam baca Quran yang pendek-pendek, bacanya agak cepetan dikit, gitu. Sama Sayyidina Ali masih muda, pertanyaannya sama. Wahai baginda, dullani aqrabat turuqi ilallah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai baginda Rasulullah, tolong tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Wa azkaha wa ashalaha wa aqrabaha. Pertanyaannya paling cepat, paling mudah, paling ringan. Kalau orang tua kan nggak mau, mohon maaf. Saya pernah mimpin sholat, kita suka murattal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis assalamualaikum, kita langsung dicolek sama aki-aki. Kamu lagi buru-buru ya? Nah, bukan. Style saya baca Quran memang begitu. Bagi dia dianggap buru-buru. Makanya kalau sekarang pergi ke masjid jarang mau jadi imam. Khawatir nanti yang aki-aki terganggu. Ya.
Padahal kalau yang muda-muda senang, wah alhamdulillah harus jadi imam. Sayyidina Ali dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, kamu mau jalan tercepat kepada Allah? Nggak susah. Zikrullah. Zikrullah. Apa arti zikrullah? Apa arti zikrullah? Sembari ngopi ya. Bismillah. Apa arti zikrullah? Takut salah ya. Menyebut. Oke, bagus. Apalagi? Mengingat apa yang diingat. Allah emang bisa ingat. Ada yang bisa ingat wajah Allah kayak gimana rupanya? Itu benar. Tapi pas didalamin kita minta ampun juga, ya Allah, apa yang aku ingat? Coba kalau lagi sholat habis takbir, ingatnya macam-macam kan? Gak bisa. Otak ini gak sanggup ingat Allah. Maka zikir itu mengingat, mesti tahu pakai apa ngingatnya. Pakai otak, pecah otak kita. Maka ada orang gila, katanya belajar torikot, gila. Itu bukan torikot, dia keliru. Tandanya gak punya mursyid. Punya mursyid tapi gak patuh kepada mursyidnya. Baca-baca buku sendiri diamalin, nonton YouTube diamalin. Hati-hati ya, ini zaman now nih gawat ini. Jadi kalau mengingat, bisa nggak mengingat sesuatu yang belum dilihat? Bisa nggak? Bisa? Hah? Kita belum pernah ketemu, belum kenalan, bisa nggak ingat? Nggak bisa ya? Nggak bisa.